Saya bukan meninggikan diri sampai hari ini, saya selalu mau tahu tentang keluarga saya, keluarga besar saya. Kenapa demikian, saudara? Karena saya tahu dari awal Tuhan sudah membentuk, bahkan mengaruniakan itu buat saya. Dari kakak saya yang tertua sampai yang bungsu. Saya mau bahwa mereka ada dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun malam kadang saya pulang, saya dengar keluarga saya dia telepon atau WA, pasti saya datang. Pasti. Saya bilang dengan anak-anak saya, kamu harus mengalah kalau ada kakak atau mungkin adik-adik papa yang sakit, yang susah. Yang tidak punya katakanlah rumah, tinggal atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kamu bisa meminta langsung kepada papa, but they cannot. Karena mereka juga tahu diri bahwa saya sudah memiliki keluarga. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa hal itu, the miracle, lacking of, running out of anggur atau wine itu. Zaman dulu kekurangan anggur dalam pesta itu, saudara, adalah sesuatu yang sangat amat memalukan. Mungkin hari ini Anda juga punya kekurangan, banyak kekurangan. Saya mau katakan buat saudara, mungkin ada kekurangan-kekurangan Anda yang memalukan. Dulu saudara karena nggak punya uang, terus Anda pinjam. Sampai hari ini terkenal dengan kata itu pinjol. Dan Anda tidak bisa membayarnya. Sehingga diintimidasi seperti itu. Dan Anda malu. Orang mengata-ngatai saudara. Orang mencap Anda sebagai penipu, sebagai orang yang tidak mampu, sebagai orang yang layak untuk dihina. I'm telling you the truth. Bahwa hanya Yesus yang bisa mengangkat itu. Bahkan hanya Yesus yang bisa mencukupkan segala sesuatu buat kita. Belajar untuk hidup tidak meminta-minta, saudara. Hanya meminta kepada Tuhan. Amin. Memintalah yang wajar kalau itu menyangkut pekerjaan, keluarga. Tapi jangan hidup itu terbuai dengan meminta terus. Mengandalkan orang manusia. Alkitab katakan itu terkutuk. Itu tidak boleh dilakukan sebagai orang yang percaya. Nah hari ini kalau Anda melihat kebenaran firman Tuhan itu, maka saya yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah bagaimana untuk melihat kekurangan itu teratasi, saudara? Saya ingatkan kepada saudara tentang the value of Jesus. The value of Jesus Christ. The value of Jesus Christ the Lord. Jadi satu nilai, ya, satu kualitas dari Tuhan kita yang hebat itu. Anda kekurangan apa? Rasa manis dalam keluarga. Anda kekurangan apa? Mungkin pekerjaan yang gajinya tidak mencukupi. Atau Anda melihat bahwa selama sebulan pengeluaran itu nggak sesuai dengan pemasukan. Saya mau katakan buat saudara, the value of Jesus Christ, the Lord, itu sanggup untuk mengatasi itu. Bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Karena Yesus yang berkualitas itu, yang sangat bernilai, tinggi harganya. Kalau bahasa Inggris katakan priceless, ya, sangat-sangat amat bernilai. Karena dia terlalu sangat amat bernilai, maka dia sanggup untuk mengisi kekosongan itu. Mungkin ada kekurangan dalam artian kata belum mendapatkan jodoh. Ada teman saya seorang janda umur 60. Dia bilang, Pak, ditinggal mati oleh suaminya. Pak, boleh cari saya jodoh, Pak. Umur enci berapa? 60. Aduh. Saya kasih yang 62, udah langka-langka ya. Saya ketemu dengan teman saya. Jadi saya bilang sama dia juga lagi cari jodoh. Istrinya meninggal. Saya bilang, Ci ada nih. Aduh puji Tuhan. Tapi Pak, kenapa tapi? Aduh, syaratnya banyak. 62 juga punya syarat banyak. Saya tanya apa? Ya kalau bisa udah mapan ya Pak. Ya, nampan boleh nggak nampan? Nggak boleh, mapan. Terus, seberapa mapan? Ya, bisa mencukupi saya sampai saya mati Pak. Oke, terus
Orangnya baik Pak, oke. Terus enggak penyakitan. Saya bilang justru ini penyakitan. Sakitnya apa? Saya bilang komplikasi. Hah? Terus dia ngomong, nih. Tapi tua nggak Pak? Nah ini justru udah tua nih. Kalau boleh tahu usia berapa Pak? 78. Masya ampun Pak. Saya 62 sama 78 ya daripada nggak ada. Terus dia bilang, seberapa kaya Pak? Ah ini kaya. Dia punya aset 120 miliar. Terus dia bilang, oke deh Pak, oke Pak. Nanti kalau saya bosan-bosan saya tinggal dorong aja dia Pak. Dorong di mana lagi? Terus 120 miliar Pak, benar 120 miliar. Cuman hutangnya 150 M. Tahu nggak dia bilang apa saudara? Nih ya di atasnya, biar dia mampus Pak. Masa begitu? Dan kesukaannya saya bilang, maunya di tempat tidur terus karena dia udah agak stroke. Dia bilang udah nggak usah Pak, nggak usah. Saya mau katakan buat Anda kekurangan-kekurangan seperti itu. Saya mau katakan mungkin dalam hal-hal tertentu kita tidak diterima oleh orang lain. Tetapi ketika Yesus mengisi kekosongan itu, maka Anda layak juga mendapatkan tempat terhormat di dalam mungkin reputasimu, mungkin dalam komunitasmu, dalam pekerjaan. Dulu saya orang yang susah. Dulu usia-usia, brother usia berapa sekarang? Berapa? 32. Ada yang usianya di bawah 30. Brother usia berapa? How old ya? You? Iya, dari umur 18 saya udah susah. Susahnya bukan susah, sangat susah. Dan saya rasanya bilang sama Tuhan gitu, aduh asal dapat nasi aja cukup. Saya nangis. Saya bilang, Ma itu kan bukan kesalahan saya, kesalahan Papa. Mama saya bilang, tapi karena engkau anaknya Papa, kau kena. Kan saya nggak mau dilahirkan, tapi karena kau sudah dilahirkan, ya sudah teruskan aja itu hidup. Jadi salah siapa? Mama nggak tahu salah siapa. Tapi yang penting yang kamu harus tahu bahwa tidak ada salah Tuhan sedikit pun. Dan kalau engkau berjuang, engkau tetap di dalam Tuhan, kau akan diberkati. Dan kekurangan itu sampai hari ini, saya terima itu, kelimpahan yang, ya menurut hemat saya, kita nggak usah juga terlalu amat-amat kaya sekali. Kalau terlalu amat sangat sekali, kaya banget jadi susah untuk ibadah. Betul apa betul? Ada aja pertemuan dengan apa, Raja Arab lah, pertemuan dengan Raja Yahudi lah gitu. Aneh. Saya lihat itu orang diberkati juga karena Tuhan. Tapi begitu dia selesai diberkati, aduh jadi ribet. Oleh sebab itu kita melihat di sini poin-poin bagaimana saya dan Anda bisa menjadi pribadi yang ditutupi kekurangannya, bahkan kehabisan sekalipun, running out wine, kehilangan kemanisan dalam keluarga. Itu faktor yang penting. Kalau rasa manis itu hilang dari keluarga, saya yakin dan percaya suami juga agak susah, agak malas untuk pulang. I'm telling you. Begitu juga istri saudara. Kalau dia tahu juga suaminya, aduh. Saya pernah cerita kemarin kalau tidak salah ya. Bagaimana teman saya pukul istrinya. Udah pernah cerita di sini? Ya. Dan ternyata dia dilaporkan ke polisi. Dan ternyata bukan hanya itu, ya. Rahang istrinya bergeser karena pukulan yang begitu keras. Ya keluarganya nggak terima. Dan hari ini masih berproses. Kalau sudah seperti itu, istri juga udah malas dan istrinya tuntut cerai karena bergeser. Dan dokter bilang, itu karena apa? Nggak mungkin istri bilang karena liwat di jalan terus angin kekencengan gitu. Man dia nggak enak ngomongnya bahwa suaminya pukul begitu keras sampai bergeser. Ayo kita lihat yang pertama, kekurangan, kehabisan apapun dalam hidup, Yesus sanggup untuk mengatasinya. Amin saudara? Ya, because he is the overcomer. Dia adalah pribadi yang menang dalam setiap kesempatan. Yuk, lihat yang pertama. Coba Anda lihat di ayatnya yang kedua, ya. Kita baca sama-sama. Baca 1, 2, dan 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bagaimana Yesus bisa mengisi kekosongan dan kekurangan itu kalau Anda nggak invite ya?
The inviting Jesus. Inviting Jesus. Anda dan saya harus mengundang Yesus. Bagaimana caranya supaya ibadah ini menyenangkan? Undang Yesus. Halo. Tadi kalau Anda lihat grup atau tim dari pujian, pemimpin pujian dan the whole band, itu mereka sedang inviting Jesus. Alkitab bilang, dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu harga mati, saudara. Enggak ada lagi pribadi yang bisa menolong engkau selain pribadi yang seperti ini. Anda boleh punya pengalaman, Anda boleh punya kepintaran, Anda boleh punya ilmu, Anda boleh punya kekayaan, apapun, pengalaman apapun. If you don't invite Jesus, nothing. Amin, saudara. Invite Jesus. Sebelum Anda tidur, undang Yesus dalam tidurmu. Supaya kenapa? Mimpimu mimpi indah. Bukan yang diserang dikejar-kejar kuntilanak terus. Atau mungkin ada apa namanya itu jin-jin. Saya kalau malam selalu bilang, Tuhan, I want to sleep, so take care of me, Lord. Take good care of me, Lord. Halo. Halo. Saya boleh tumpang tangan, Pak? Ya, sini. Ini, sini. Malu ya? Halo, apa kabar? Halo, siapa nama kamu? Bernard. Oh, Bernard, keren ya. Papa, mamanya mana? Oh, kurang sih. Doa Bernard. Tepuk tangan dulu buat Bernard ini. Saya mau doain dia. Yuk. Bernard. Yuk sini. Ya nanti aja ya. Oke? Oke, Bernard? Oke? How old are you? Umur berapa dia, Pak? Umur 19. Oke, siap. Sekolah ya? Sekolah luar biasa. Tapi ganteng. Ya, oke. Sampai di mana tadi Bernard? Dan kalau Anda tidak undang Yesus, percuma, hidup ini percuma. Alkitab bilang begini, Yesus bilang begini, di luar aku kau gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kau di dalam aku, if you abide in me, and my words abide in you, ask anything, apa saja yang kau minta, and it should be given to you, akan diberikan kepadamu. So, invite Jesus. Malam undang Yesus daripada total mati gak jelas, saudara. Bisa. Hari Minggu yang lalu, teman saya, sahabat saya nggak punya penyakit. Bulan lalu masih ketemu saya, lagi melawat ke sahabat kita yang lain. Dia hampiri saya. Dia bilang, Pak Yohan, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Bapak gimana? Sehat dong. Terus dia bilang, Pak, ayo kapan melayani di gereja saya lagi? Oh gampang, anaknya langsung ke saya. Om Yohan udah 6 tahun, 7 tahun, minta nggak dapat Om. Tolong Om, iya dong, bapaknya bilang, ayo dong, mumpung saya masih ada. Dia ngomong itu, mumpung saya masih ada. Aduh, akhir bulan saya, atau tanggal berapa itu, minggu lalu, saya dengar kabar dia meninggal, nggak ada penyakit. No. Cuman rasa sakit di perut, di pencernaan, terus dia bilang, aduh, habis nggak bisa doa berkat. Mau doa berkat kayaknya dia sakit. Dia gembala. Dan anaknya bawa ke rumah sakit. Ayo Pak, cuman nggak enak pencernaannya. Sampai di rumah sakit, terus tidur, istirahat. Itu sore, saudara, jam 10 malam meninggal dunia begitu aja. Benar, kata Alkitab, kadang kita tidak perlu usia tua atau kena sakit penyakit, baru mati, enggak. Bahkan saya mau katakan, papamu sudah enak banget. Enggak usah lama-lama enggak rasakan penyakit itu. Invite Jesus. Dimanapun dalam Anda mau tulis perjanjian kontrak kerja atau proyek, invite Jesus. Invite, Anda cukup angkat tangan. Atau di hatimu Anda berkata, Tuhan, aku mau mengundang Engkau. Nah, kalau Anda mengundang kan harus dengan tata krama, saudara. Setuju nggak? Ya.
Jangan undang Pastor Andrew gitu, Anda anakmu mau menikah jam 7, setengah 8 baru ngundang. Setengah 8 malam gitu. Harus dengan tata krama yang baik. Undang Yesus dengan dengan suasana yang baik. Hatimu siapkan dengan baik. Mulutmu siapkan dengan baik. Posisimu siapkan dengan baik. Banyak orang berdoa dengan posisi tiduran. Ya kalau sudah beberapa jam lagi akan mati ya it's okay lah saudara. Tapi kalau masih muda, masih sanggup, kenapa enggak kita bisa setidaknya berlutut, duduk di tempat tidur gitu. Kenapa demikian? Anda sedang mengundang raja di atas segala raja.